Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu algoritma yang cukup populer dalam data mining dan machine learning, yaitu Cummins algorithm. Jadi algoritma ini itu digunakan untuk melakukan clustering, yaitu mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kemiripan tertentu. Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya cara kerja dari Cummins ini? Jadi secara sederhana, Cummins itu bekerja dengan menggunakan titik pusat yang disebut dengan sentroid. Kalau sentroidnya sudah diketahui, kita bisa dengan mudah menentukan setiap data itu masuk ke kelompok mana, yaitu dengan melihat sentroid mana yang paling dekat. Sebaliknya, kalau kita sudah tahu kelompok dari setiap data, kita juga bisa menghitung ulang posisi sentroidnya berdasarkan rata-rata dalam kelompok tersebut. Jadi Cummins ini itu bekerja secara interaktif atau berulang-ulang dengan langkah-langkah seperti yang pertama itu kita melakukan sentroid secara acak, lalu setiap data akan dimasukkan ke klaster terdekat. Setelah itu sentroidnya diperbarui dan proses ini diulang terus sampai posisi sentroid ini tidak bisa berubah lagi. Nah, menariknya algoritma ini tuh dijamin akan berhenti dalam jumlah langkah tertentu. Biasanya itu cukup cepat. Kalau dilihat pada ilustrasi, kita bisa melihat bagaimana proses ini berjalan yang dimulai dari sentroid yang dipilih secara acak, kemudian data yang dikelompokkan, lalu sentroid yang diperbarui, dan proses ini yang diulang sampai hasilnya stabil. Nah, dari segi performa, Cummins ini cukup efisien karena kompleksitasnya bergantung pada jumlah data, jumlah cluster, dan jumlah dimensinya. Nah, dalam praktiknya, algoritma ini dikenal sebagai salah satu metode clustering yang cepat dan sering digunakan. Nah, di sini kita bisa melihat secara visual bagaimana Cummins bekerja secara bertahap. Nah, di bagian atas ini terlihat proses iterasi dari Cummins yang awalnya sentroid dipilih secara acak, kemudian setiap data diberi label berdasarkan sentroid terdekat, setelah itu posisi sentroidnya yang diperbarui, dan langkahnya itu terus diulang-ulang. Kalau diperhatikan dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah, kita bisa melihat bahwa klaster ini semakin terbentuk dengan jelas di setiap iterasinya. Dalam beberapa langkah saja, itu hasilnya sudah cukup stabil dan mendekati optimal. Namun Cummins juga sebenarnya punya kelemahan penting. Nah, meskipun algoritma ini pasti akan konvergen atau berhenti, hasil akhirnya itu belum tentu yang terbaik. Kenapa begitu? Karena hasil clustering itu sangat bergantung pada pemilihan sentroid awal yang secara acak. Nah, di bagian bawah ini kita melihat contohnya dengan inisialisasi sentroid yang berbeda, kita bisa mendapatkan hasil clustering yang berbeda juga. Bahkan dalam beberapa kasus, hasilnya bisa kurang optimal atau tidak mempresentasikan pola data yang sebenarnya. Karena itu, penting untuk menggunakan teknik yang lebih baik dalam menentukan sentroid awal, agar clustering itu menjadi lebih akurat dan konsisten. Nah, sini kita akan membahas bagaimana cara menentukan sentroid awal pada Cummins. Jadi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, hasil Cummins ini itu sangat bergantung pada sentroid awal. Jadi, pemilihan sentroid ini itu sangat penting. Nah, cara pertama, kalau kita sudah punya perkiraan posisi sentroidnya, misalnya dari algoritma lain, kita bisa langsung menentukan nilai sentroid tersebut di awal. Artinya, kita bisa apa? Kita tidak perlu random, tidak bisa menggunakan nilai yang sudah kita anggap baik. Namun dalam praktiknya, seringkali kita tidak tahu posisi terbaik itu di awal. Karena pendekatan yang umum digunakan itu adalah menjalankan Cummins beberapa kali dengan inisialisasi yang berbeda-beda. Nanti dari beberapa hasil tersebut, kita pilih yang terbaik. Terus, bagaimana sih menentukan yang terbaik itu? Nah, digunakanlah metrik yang disebut dengan inersia, yaitu jarak rata-rata kuadrat antara data dengan sentroid terdekatnya. Semakin kecil nilai inersia, berarti klaster yang terbentuk itu semakin baik. Dari, misalnya sini ada beberapa implementasi.
Nah, dalam implementasinya misalnya ini di Python dengan scikit-learn, nilai inersia ini bisa langsung kita akses untuk membandingkan beberapa hasil clustering. Selain itu, ada juga beberapa pengembangan dari K-means yang disebut dengan K-means plus plus. Metode ini diperkenalkan untuk memperbarui pemilihan centroid awal agar tidak benar-benar acak. Intinya Cummins++ ini memilih centroid awal yang saling berjauhan sehingga peluang mendapatkan hasil clustering itu eh, lebih baik menjadi yang lebih baik itu menjadi lebih besar. Okay, next. Em, Masih melanjutkan dari pembahasan sebelumnya tentang Cummins++, sekarang kita melihat bagaimana langkah-langkahnya secara sederhana. Setiap kita memilih sentroid pertama secara acak, langkah berikutnya itu adalah memilih sentroid berikutnya berdasarkan probabilitas. Artinya, data yang jaraknya jauh dari sentroid yang sudah dipilih akan memiliki peluang lebih besar untuk dipilih sebagai sentroid berikutnya. Jika sentroid yang dihasilkan itu akan cenderung menyebar dan tidak saling berdekatan. Proses ini diulang sampai jumlah sentroid yang kita inginkan itu sudah terpenuhi. Dengan cara ini, hasil clustering biasanya jauh lebih baik dibandingkan random biasa. Selain K-means++, di sini juga ada beberapa pengembangan lain dari K-means untuk meningkatkan performa. Salah satunya adalah accelerat K-means. Jadi metode ini yang mempercepat proses dengan menghindari perhitungan jarak yang tidak perlu, sehingga waktu komputasinya bisa jauh lebih efisien. Kemudian ada juga mini batch K-means. Ini saya jalankan dulu.
Nah, di sini tadi kan saya sebutkan mengenai mini batch Cummins. Jadi, berbeda dengan Cummins biasa yang menggunakan seluruh data di setiap iterasi, mini batch ini menggunakan sebagian kecil dari data secara acak. Hal inilah yang membuat prosesnya jauh lebih cepat, lebih hemat resource, dan sangat cocok untuk dataset yang benar. Jadi, secara keseluruhan, berbagai pengembangan ini dibuat untuk mengatasi kelemahan dari Cummins, baik dari segi akurasi maupun kecepatan. Next. eh di sini kita melihat perbandingan antara Cummins biasa dan mini batch Cummins, serta bagaimana menentukan jumlah cluster yang optimal. Jadi jika dataset yang kita gunakan sangat besar dan tidak muat di memori, maka mini batch Cummins ini menjadi pilihan yang sangat praktis. Di sini di grafik sebelah kiri kita bisa melihat perbandingan nilai inersia antara Cummins dan mini batch Cummins. Terlihat bahwa mini batch Cummins ini memiliki inersia yang sedikit lebih tinggi, yang artinya clusteringnya sedikit kurang optimal dibanding Cummins biasa. Namun, kalau kita lihat grafik sebelah kanan yang menunjukkan waktu training, mini batch Cummins ini jauh lebih cepat. Nah, dan dengan perbedaan kecepatan ini semakin terasa ketika jumlah cluster atau datanya itu semakin besar. Jadi ada trade-off di sini, yaitu Cummins untuk lebih akurat, sedangkan mini batch Cummins itu untuk lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, kita akan masuk ke pertanyaan penting dalam clustering, yaitu berapa jumlah cluster yang sebaiknya digunakan. Nah, selama kita menentukan jumlah cluster, misalnya di sini saya ganti menjadi 2, itu berdasarkan asumsi atau pengamatan. Namun, dalam beberapa kasus nilai K ini tidak selalu jelas. Jika kita melihat jumlah cluster yang kurang tepat, hasilnya tuh biasa kurang optimal. Karena itu diperlukan metode tertentu untuk membantu menentukan nilai K yang paling sesuai, yang biasanya akan dibahas menggunakan pendekatan seperti grafik evaluasi. Di sini kita akan membahas bagaimana cara menentukan jumlah klaster yang optimal dalam Cummins. Jadi di bagian atas ini kita bisa melihat contoh perbedaan jumlah klaster. Sebelah kiri itu menggunakan K-nya 3, sedangkan sebelah kanan menggunakan K8. Kalau jumlah klaster terlalu sedikit, seperti K-nya itu 3, maka beberapa kelompok data yang sebenarnya berbeda akan digabung menjadi satu. Sebaliknya, kalau jumlah klaster terlalu banyak, seperti K8, maka satu kelompok itu bisa terpecah menjadi beberapa bagian kecil yang sebenarnya tidak perlu. Jadi kita perlu mencari nilai K yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Nah, di bagian bawah ditampilkan grafik yang menunjukkan hubungan antara jumlah klaster dan nilai inersia. Kita bisa melihat bahwa semakin besar nilai K, maka inersia akan semakin kecil. Ini wajar karena semakin banyak klaster, jarak antara data ke sentroid itu akan semakin dekat. Namun kita bisa melihat memilih K terbesar itu karena justru itu membuat model menjadi terlalu kompleks. Nah, disinilah kita menggunakan dengan metode yang disebut elbow method. Jadi kita mencari titik siku antara grafik yang dimana penurunan inersianya itu mulai melambat secara signifikan. Pada grafik di sini, titik tersebut berada di K4. Artinya menambah klaster setelah titik ini itu tidak memberikan peningkatan yang signifikan. Jadi dengan elbow method itu kita bisa memilih jumlah klaster yang cukup optimal tanpa membuat model terlalu sederhana atau terlalu kompleks. Selanjutnya,
Eh, Nah, selain tadi menggunakan elbow method, itu ada metode lain yang akurat untuk menentukan jumlah klaster, yaitu namanya Silat score. Jadi Silat score ini tuh mengukur seberapa baik sebuah data masuk ke dalam clusteringnya. Nilainya berkisar sekitar -1 sampai 1. Kalau nilai mendekati 1, artinya data sangat cocok untuk klasternya, sedangkan nilainya mendekati 0, itu data berada di batas antar klaster, sedangkan nilai mendekati -1 itu kemungkinan data salah masuk klaster. Jadi, semakin tinggi nilai silat score itu semakin baik kualitas clusteringnya. Nah, di grafik ini kita melihat perbandingannya nilai silat score untuk berbagai jumlah cluster. Terlihat bahwa nilai tertinggi itu berada di K4 yang menunjukkan bahwa jumlah klaster tersebut memberikan hasil terbaik. Menariknya, hasil ini tuh konsisten dengan elbow method sebelumnya, yang juga menunjukkan bahwa K4 itu adalah pilihan yang cukup optimal. Namun, dari grafik ini juga terlihat bahwa kalimat itu masih cukup baik, sedangkan K6 dan 7 itu sudah menunjukkan penurunan kualitas. Jadi dengan menggunakan silat score, kita bisa mendapatkan evaluasi yang sangat detail untuk memastikan bahwa klaster yang kita pilih itu benar-benar representatif terhadap data. Nah, pada slide ini kita bisa melihat visualisasi yang lebih detail dari silat score, yaitu melalui silat diagram. Nah, diagram inilah yang menunjukkan distribusi nilai silat untuk setiap klaster pada beberapa pilihan jumlah klaster, mulai dari K3 sampai K6. Nah, cara membacanya, jadi setiap warna ini mewakili satu klaster. Lebar dan bentuk tersebutnya menunjukkan jumlah data dalam klaster, dan garis putus-putus itu yang menunjukkan rata-rata nilai silat skornya. Nah, semakin ke kanan nilai silat skor, semakin baik kualitas clusteringnya. Sebaliknya, jika ada bagian yang mendekati 0 atau negatif, itu menandakan data kurang cocok untuk klasternya. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa pada K3 itu masih ada klaster yang kurang optimal. Pada K4, distribusinya terlihat paling seimbang dan mendekati nilai tinggi, sedangkan K5 dan K6 mulai muncul klaster yang kualitasnya menurun. Sehingga dari analisis ini, K4 kembali menjadi pilihan yang baik. Namun meskipun uh, memilih memiliki beberapa kelebihan seperti cepat dan scalable, algoritma ini memiliki beberapa keterbatasan. Beberapa di antaranya, yang pertama, kita harus menentukan jumlah klaster sejak awal. Yang kedua, sensitif terhadap pemilihan seteroid awal. Yang ketiga, kurang efektif jika bentuk atau ukuran klasternya itu sangat bervariasi. Nah, di sini kita bisa melihat contoh lanjutan dari keterbatasan Cummins, serta bagaimana algoritma ini digunakan untuk dalam dunia nyata. Nah, di bagian atas di sini sudah ditampilkan contoh dataset dengan bentuk klaster yang tidak bulat, melainkan berbentuk elips ya, dengan ukuran dan orientasi yang berbeda-beda. Nah, kita bisa melihat bahwa Cummins ini kesulitan untuk membagi data dengan baik. Hal ini karena Cummins itu mengasumsi bahwa klaster berbentuk bulat dan memiliki ukuran yang mirip. Bahkan meskipun kita mencoba dua hasil clustering yang berbeda, keduanya tetap belum benar-benar mempresentasikan struktur data yang sebenarnya. Artinya, untuk dengan bentuk yang kompleks seperti ini, Cummins itu mungkin bukan pilihan terbaik, dan kita perlu mempertimbangkan algoritma lain. Selain itu, penting juga untuk melakukan scaling data, karena Cummins ini sensitif terhadap perbedaan skala antar fitur. Sekarang kita masuk ke salah satu contoh penggunaan Cummins, yaitu dengan image segmentasi. Jadi, eh, segmentasi ini adalah proses membagi gambar beberapa bagian atau segmen. Misalnya, dalam sebuah foto, kita bisa memisahkan antara objek utama dan latar belakang. Nah, dalam kasus yang lebih kompleks, seperti semantic segmentation, setiap objek itu bisa diberi label berbeda, misalnya manusia, mobil, atau jalan.
Namun dengan Cummins ini kita bisa melakukan pendekatan yang lebih sederhana. Misalnya, mengelompokkan piksel berdasarkan warna yang mirip. Jadi meskipun Cummins ini memiliki keterbatasan, algoritma ini tetap berguna untuk berbagai aplikasi sederhana hingga menengah, terutama ketika kita membutuhkan solusi yang cepat dan efisien. Nah, contohnya saja di sini. Nah, di sini bisa kita melihat contoh implementasi Cummins untuk image segmentasi khususnya berdasarkan warna. Misalnya kita ingin menganalisis gambar seperti citra satelit untuk mengetahui area tertentu. Misalnya area hutan. Nah, dalam kasus seperti ini kita bisa menggunakan color segmentation. Nah, dalam gambar sebenarnya direpresentasikan sebagai array 3 dimensi ini. Jadi ada tinggi, lebar, dan channel warna. Biasanya itu adalah RGB, yaitu red, green, blue. Nah, setiap pixel ini memiliki nilai warna dan kami akan mengelompokkan pixel-pixel tersebut berdasarkan kemiripan warnanya. Nah, langkah-langkah secara sederhana yaitu pertama, data gambar itu diubah menjadi daftar piksel. Lalu kita menjalankan Cummins untuk mengelompokkan warna. Setelah itu setiap piksel diganti dengan warna rata-rata dari klasternya. Dan terakhir, data itu dibentuk kembali menjadi gambar. Hasilnya adalah beberapa jumlah warna yang lebih sedikit di mana itu eh, setiap di mana setiap area itu memiliki warna yang lebih seragam. Namun ada keterbatasan juga Cummins ini karena Cummins itu cenderung menggabungkan warna yang mirip, sehingga objek kecil atau warna yang jarang muncul biasa saja hilang atau tidak terdeteksi. Meskipun demikian, metode ini tetap sangat berguna untuk penyederhanaan gambar, analisis visual, dan sebagai langkah awal dalam pengolahan citra. Nah, di sini kita bisa melihat dari hasil segmentation menggunakan Cummins dengan jumlah klaster warna yang berbeda-beda. Di bagian kiri atas adalah gambar aslinya. Kemudian di sebelahnya kita bisa melihat dengan 10 warna, 8 warna, 6 warna, 4 warna, hingga hanya 2 warna. Terlihat bahwa semakin sedikit jumlah klaster, artinya gambar menjadi semakin sederhana. Detail mulai berkurang, namun pada pola utama itu mulai bisa terlihat. Inilah yang memungkinkan bahwa Cummins ini bisa digunakan untuk menyederhanakan gambar dengan tetap mempertahankan informasi pentingnya. Selanjutnya kita melihat aplikasi lain dari clustering yaitu untuk processing data. Oke, sambil menunggu, di sini clustering itu bisa digunakan untuk mengurangi dimensi data, yang nantinya itu membantu meningkatkan performa algoritma machine learning. Pada contoh ini digunakan dataset digit ini, jadi angka 0 sampai 9, kemudian dibagi menjadi data training dan testing. Nah, setelah itu digunakanlah model logistik regression untuk melakukan klasifikasi. Hasilnya itu menunjukkan akurasi yang di model ini yang menunjukkan akurasi modelnya itu adalah 96%. Inilah yang menunjukkan bahwa klaster ini tidak hanya berguna untuk eksplorasi data saja, tetapi juga bisa untuk membantu meningkatkan performa model melalui preprocessingnya. Next.
Di sini kita langsung saja mungkin. Di sini kita lihat bagaimana Cummins itu digunakan sebagai bagian dari pipeline machine learning untuk meningkatkan performa model. Di sini Cummins digunakan terlebih dahulu untuk mengelompokkan data ke beberapa. Kemudian jarak data terhadap klaster tersebut digunakan sebagai fitur baru untuk model klasifikasi. Setelah itu digunakanlah logistic regression untuk melakukan prediksi. Hasilnya di sini menunjukkan akurasinya itu sekitar kalau di modul ini menunjukkan hasil akurasinya itu 97,7%, yang sebenarnya itu sudah cukup tinggi. Namun jumlah klaster yang digunakan sebelumnya itu masih ditentukan secara manual, yaitu 50 klaster. Padahal pilihan jumlah klaster ini sangat berpengaruh terhadap performa model. Nah, untuk itu dilakukanlah proses tuning menggunakan grid search, yaitu mencoba berbagai jumlah klaster untuk mencari kombinasi terbaik lah. Nah, hasilnya kita menggunakan K-nya itu sama dengan 99 klaster. Akurasinya meningkat menjadi sekitar 98,2%. Inilah yang menunjukkan bahwa Cummins ini tidak hanya berguna untuk clustering, tetapi juga meningkatkan performa model sebagai bagian dari preprocessing. Oke, setelah kita membahas Cummins, setelah kita membahas eh, algoritma kelas tentang Cummins, sekarang kita membahas algoritma clustering lain yaitu DBSCAN. Nah, berbeda dengan Cummins yang berbasis jarak ke sentroid, DBSCAN ini menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu berdasarkan kepadatan datanya. Jadi, DBSCAN ini mengelompokkan data sebagai area dengan kepadatan tinggi yang dipisahkan oleh area dengan kepadatan rendah. Cara kerjanya sebagai berikut. Yang pertama katanya, itu setiap data algoritma akan menghitung untuk berapa banyak data lain yang berbeda dalam jarak tertentu yang disebut dengan epsilon. Nah, area di sekitar titik tersebut disebut dengan epsilon neighbor. Kemudian, jika dalam area tersebut terdapat minimal sejumlah titik tertentu yang disebut dengan min sample, maka titik tersebut dianggap sebagai core point. Artinya core point ini adalah titik yang berbeda di area yang cukup padat. Selanjutnya, semua titik yang berada di sekitar core point ini akan dimasukkan ke dalam klaster yang sama. Jika ada core lain yang terhubung, maka kumpulan titik tersebut akan membentuk satu klaster yang lebih besar. Dengan cara ini, DBSCAN itu mampu menemukan klaster dengan bentuk yang lebih kompleks, tidak harus berbentuk bulat seperti Cummins tadi.
Melanjutkan penjelasan DBSCAN tadi, di sini sekarang kita lihat bagaimana algoritma ini menangani data yang tidak termasuk dalam klaster. Nah, dalam DBSCAN tadi, jika suatu data bukan core point dan juga tidak berada di sekitar core point, maka data tersebut dianggap sebagai anomali atau outlier. Ini adalah keunggulan penting dari DBSCAN, karena secara otomatis bisa mendeteksi data yang menyimpang tanpa perlu metode tambahan. Nah, algoritma ini juga bekerja sangat baik jika klaster itu memiliki kepadatan yang cukup dan dipisahkan oleh area dengan kepadatan rendah. Nah, di sini untuk menentukan contoh implementasinya menggunakan library scikit-learn, di mana epsilonnya itu jarak maksimum antar titik dan min sampelnya ini jumlah minimum titik yang membentuk core point. Nah, hasil clustering inilah yang memberikan label untuk setiap data. Menariknya, data yang dianggap outlier itu akan diberi label min 1. Selanjutnya, kita bisa mengetahui titik mana saja yang merupakan core point dan cluster mana yang terbentuk. Nah, pada visualisasi di sini kita bisa melihat bahwa DBSCAN ini mampu menemukan beberapa cluster dan juga mendeteksi sejumlah outlier. Namun, hasil ini sangat bergantung pada parameter epsilonnya. Jadi jika kita memperbesar nilai epsilon, maka area jangkauan tiap titik itu menjadi lebih luas dan hasil clusteringnya bisa menjadi lebih baik. Jadi pemilihan parameter pada DBSCAN itu sangat penting untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Nah, pada slide ini kita bisa melihat bagaimana perubahan parameter epsilon mempengaruhi hasil clustering pada DBSCAN. Nah, di sebelah kiri kita menggunakan nilai epsilon yang kecil yaitu 0,05, sedangkan di sebelah kanan epsilon itu diperbesar menjadi 0,2. Nah, terlihat bahwa dengan epsilon kecil ini banyak titik yang apa namanya? Banyak titik yang dianggap sebagai outlier, sedangkan dengan epsilon yang lebih besar, klasternya ini menjadi lebih jelas dan lebih menyatu. Artinya nilai epsilon ini sangat berpengaruh terhadap hasil akhir clustering. Menariknya, DBSCAN ini tidak memiliki fungsi predik seperti K-means. Hal ini karena DBSCAN ini berbasis kepadatan sehingga tidak mudah menentukan klaster untuk data baru secara langsung. Sebagai solusi, kita bisa menggunakan metode lain seperti KNN sini. KN Negabors, Canvas Negabors. Caranya adalah kita memilih KNN untuk menggunakan data yang sudah diberi label oleh DBSCAN. Kemudian KNN digunakan untuk memprediksi klaster dari data baru. Jadi DBSCAN ini digunakan untuk membentuk klaster dan sedangkan KNN-nya ini digunakan untuk memperluas kemampuan prediksi ke data baru. Nah, dengan pendekatan ini kita bisa menggabungkan kelebihan dari dua metode DBSCAN untuk menemukan struktur data dan KNN untuk melakukan prediksi.
Nah, pada berikutnya ini kita melihat bagaimana hasil clustering dapat digunakan untuk membentuk decision boundary, yaitu batas antar cluster. Di visualisasi ini kita bisa melihat bagaimana area data itu dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan klaster yang terbentuk. Menariknya, eh, salah satu keunggulan utama DBS Scan-nya itu, menariknya itu boundary yang dihasilkan itu tidak selalu berbentuk garis lurus, melainkan bisa mengikuti bentuk data yang kompleks. Inilah yang menunjukkan salah satu keunggulan data utama DBS Scan, yaitu kemampuannya dalam menangani klaster dengan bentuk yang tidak beraturan. Secara umum, DBSCAN ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, dapat menemukan klaster dengan bentuk bebas. Yang kedua, mampu mendeteksi outlier secara otomatis. Dan yang ketiga, tidak perlu menentukan jumlah klaster di awal. Namun, ada juga beberapa keterbatasan. Yang pertama, sensitif terhadap parameter epsilon dan min samples. Yang kedua, sulit digunakan jika kepadatan data sangat bervariasi dan bisa menjadi kurang efektif pada dataset yang berdimensi tinggi. Nah, selain DBSCAN di sini ada juga pengembangan seperti HDBS Scan yang dirancang untuk mengatasi beberapa kelemahan tersebut. Jadi selain Kamins dan DBS Scan, sebenarnya masih banyak beberapa algoritma clustering lain yang bisa digunakan sesuai dengan karakteristik datanya. Nah, di sini selain Kamins tadi dan DBSCAN, kita masih ada beberapa algoritma clustering yang juga sering digunakan, tergantung pada kebutuhan dan karakteristik datanya. Yang pertama tadi itu ada eh, agglomerative clustering, yaitu metode yang bekerja dengan cara menggabungkan data secara bertahap, dimulai dari setiap data sebagai satu klaster kecil, kemudian digabung hingga menjadi klaster yang lebih besar. Kemudian ada Birch, Birch yang dirancang khusus untuk dataset yang sangat besar. Algoritma ini lebih efisien karena tidak perlu menyimpan seluruh data di memorinya, sehingga cocok untuk big data. Selanjutnya ada Mensive, jadi algoritma ini mencari area yang kepadatannya itu tinggi dengan cara menggeser titik menuju pusat densitasnya hingga akhirnya membentuk klaster secara otomatis. Berbeda dengan Kamens, Mensive ini tuh tidak menentukan jumlah klaster di awal, namun membutuhkan parameter lain yang untuk mengukur ukuran area pencariannya. Ada juga namanya affinity progression. Jadi metode ini bekerja dengan cara memilih titik tertentu sebagai representasi klasternya melalui proses pertukaran informasi antar data. Kelebihannya itu adalah tidak perlu tidak perlu menentukan jumlah klaster di awal, namun kekurangannya adalah komputasi yang cukup berat. Terakhir, di sini ada spectral clustering. Jadi algoritma ini itu digunakan pendekatan matematika dengan mengubah data ke bentuk lain sehingga klasternya itu sulit dipisah menjadi lebih luas. Nah, spectral clustering juga ini mampu menangani struktur clustering yang kompleks. Namun, algoritma ini juga memiliki keterbatasan sebenarnya, seperti kurang scalable untuk dataset yang sangat besar dan kurang optimal jika ukuran klasternya itu sangat bervariasi. Nah, dari berbagai algoritma yang telah kita bahas, tidak ada satu metode yang paling baik untuk semua kasus. Jadi, pemilihan algoritma itu sangat bergantung pada bentuk datanya, ukuran datanya, dan tujuan analisis. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.